Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Mira pada pembelajaran hari ini. Setelah liburan akhir pekan, tentu anak-anak Ibu sudah segar lagi ya. Dan banyak pengalaman berharga yang anak-anak Ibu alami di waktu libur. Baiklah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, anak-anak Ibu kelas 6. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, kerukunan dalam perbedaan. Pada subtema 3, bersatu kita teguh, di pembelajaran keempat bersama Ibu Mira Iriani. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ibu nanti akan menemukan fakta penting dari sebuah teks. Yang kedua, anak-anak Ibu akan menjelaskan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, anak-anak Ibu nanti akan membuat sebuah buku mini. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar arti persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Semua rakyat Indonesia ikut serta dalam melawan penjajah, baik dengan perjuangan menggunakan senjata maupun dengan diplomasi. Ada juga yang berjuang sebagai relawan tenaga medis, pembawa informasi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat, Indonesia menjadi negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang negara kita sudah merdeka. Sebagai negara yang merdeka, tentu kita ingin hidup dengan sejahtera. Bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, adat, dan budaya perlu bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga merupakan cita-cita pendiri negara kita sebagaimana yang terdapat pada Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih pahamnya, marilah kita baca teks bacaan berikut. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera.
Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tadi, anak-anak Ibu Mira dapat menemukan fakta-fakta penting pada teks tersebut. Fakta-fakta penting tersebut akan anak-anak Ibu peroleh setelah melengkapi peta pikiran seperti di bawah ini. Nah, kita sudah berkali-kali belajar membuat peta pikiran. Nah, untuk peta pikiran kali ini yang akan kita buat adalah peta pikiran dari teks bacaan, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum, yang mana nanti anak-anak Ibu akan menggali fakta-fakta penting dari teks tersebut dengan memandunya menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, anak-anak, setelah kalian menemukan fakta penting dari teks bacaan mengapa persatuan dan kesatuan penting bagi kesejahteraan umum, kalian akan menemukan manfaat dari persatuan dan kesatuan serta contoh-contohnya di masyarakat. Manfaat dan contoh persatuan dan kesatuan itu kemudian anak-anak Ibu buatkan di dalam buku mini. Seperti apa buku mini? Pernahkah anak-anak Ibu melihat buku mini itu? Nah, ini adalah contoh buku mini yang sudah dibuat oleh teman-temanmu. Coba amati dan perhatikan. Nah, keren sekali ya. Bisakah kita membuatnya? Bagaimana cara membuat buku keren seperti itu? Yuk kita simak video tutorial dari Tiara Channel berikut ini. Anak-anak Ibu amati baik-baik bagaimana cara menggunting kertasnya. Jadi nanti dari selembar kertas ini, anak-anak Ibu bisa membuat satu buah buku mini. Perhatikan bagaimana melipatnya. Nah, itulah jadinya. Seperti itu cara melipatnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak Ibu bisa nanti membuatnya dengan mengamati video ini berulang-ulang. Nah, inilah bentuk jadinya video buku mini yang dicontohkan dari video dari Tiara Channel tadi yang sudah kita saksikan proses pembuatannya bersama-sama. Nah, ini kalau kita isi bagian dalamnya nanti akan seperti ini.
Yang perlu anak-anak ibu ingat dalam membuat buku mini nanti yang akan bertemakan persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, anak-anak ibu harus pastikan nanti judulnya itu sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu isinya nanti ya, anak-anak ibu menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Dan kriteria yang keempatnya adalah keseluruhan gambar harus sesuai dengan tema. Jadi, tema kita di sini adalah persatuan dan kesatuan. Anak-anak ibu nanti buku mini yang akan anak-anak ibu buat nanti isinya adalah ini. 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan beserta gambarnya. Kemudian 4 contoh manfaat persatuan dan kesatuan beserta gambarnya. Seperti ini. Di sini contoh persatuan dan kesatuannya, kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sebelah ini adalah gambarnya. Ada sebanyak 4 buah yang anak-anak ibu buat. Nah, ini anak-anak ibu buat dan kemudian nanti kita kumpulkan di akhir tema ya. Ibu akan tagih nanti. Nah, ayo lihat buku mini yang dibuat temanmu ini. Keren sekali bukan? Dan ibu yakin kalau kalian juga bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Oh iya, buku mini yang kalian buat juga bisa kalian hias dengan bahan-bahan alam supaya lebih keren loh. Nah, misalnya di sini anak-anak ibu bisa anak-anak ibu tempelkan dengan bunga-bunga atau rumput kering, dengan rempah-rempah kering. Nah, itu tergantung semuanya kepada kreativitas anak-anak ibu semua. Kalau ini dia sekedar menghias dengan gambar yang dibuat. Anak-anak ibu bisa menghiasnya dengan bahan-bahan alam lainnya. Boleh dengan bunga kering, rumput kering, rempah-rempah, dan semuanya tergantung kepada kreativitas kalian. Nah, ini bentuk versi lain dari buku mini. Nah, ini ada lagi dengan menggunakan kain batik dia menghiasnya. Nah, mudah sekali membuat buku mininya bukan? Nanti anak-anak Ibu Mira juga bisa membuat buku mini yang banyak. Bisa dijadikan untuk membuat catatan penting dari pelajaran. Bisa dihadiahkan untuk adik, teman, atau saudaranya. Anak-anak Ibu bahkan bisa mengembangkan kreativitasnya dengan buku ini. Dan kalau hasilnya super keren, anak-anak Ibu bisa menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Artinya nanti bisa kita jual. Berarti anak-anak Ibu sudah menjadi wirausaha muda. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, buatlah peta pikiran dari teks bacaan mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Tugas yang kedua, tuliskan dan gambarkanlah 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ketiga, tuliskan dan gambarkanlah 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, buatlah sebuah buku mini dan isilah buku minimu dengan jawaban dari soal nomor 2 dan 3. Jadi ingat, soal nomor 2 dan nomor 3, anak-anak Ibu buatkan jawabannya pada buku mini pada tugas nomor 4. Oke, anak-anak Ibu sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah paham dengan tugasnya? Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal keterampilan yang berguna untuk anak-anak Ibu nantinya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi anak-anak Ibu yang belum subscribe channel Ibu, silakan di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi pada pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.